pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melepas persiapan keberangkatan calon jemaah haji masyarakat setempat di Masjid Agung Al-Furqon pada Kamis 25 Mei 2023. Wali Kota Eva Dwiana memberi pesan kepada jamaah agar calon jemaah haji selalu mengikuti arahan petugas dan selalu menjaga kesehatan saat menjalankan ibadah haji. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melepas persiapan keberangkatan calon jamaah haji masyarakat setempat di Masjid Agung Al-Furqon pada Kamis 25 Mei 2023. Eva Dwiana, sapaan akrabnya Bunda Eva ini, memberi pesan agar calon jamaah haji selalu mengikuti arahan petugas haji saat melaksanakan ibadah haji nanti di Tanah Suci dan dalam kondisi sehat. Mengenai virus MERS-CoV yang belakangan ini dibicarakan, Bunda Eva meminta agar petugas haji selalu mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh dengan baik. Terdapat 1.361 calon jamaah haji asal Bandar Lampung yang akan berangkat ke Tanah Suci mulai Sabtu 27 Mei 2023. Dengan terbagi menjadi 5 kelompok terbang. Kloter pertama ada 386 calon jamaah haji, ditambah petugas haji sebanyak 7 orang. Total yang berangkat sebanyak 393 orang. Petugas menyebut kemungkinan jumlahnya bisa bertambah ataupun berkurang. Dari 1.361 calon jamaah haji, terdapat kategori jemaah dengan usia paling tua mencapai 97 tahun dan paling muda yakni 19 tahun. Dengan jemaah haji kita tahun ini banyak lansia, mungkin ada harapan dan himbau kepada kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dihubungkan juga sama Kemenak Kota Bandar Lampung bahwa banyak Kota Bandar Lampung ya sekali lansianya. Tapi di situ sudah tadi Bapak dengar sudah menitipkan kepada yang muda-muda, tolong yang tua-tua tahu bekerja dan juga petugas haji juga sudah diingatkan. Mudah-mudahan jemaah kita yang sepuh semuanya akan lancar dan sehat. Yang penting pesan Bunda Eva, apapun ibadah ini, kalau kita mengikuti arahan dari para petugas haji kita, berangkat dan pulang kembali. Kesehatan atau? Iya, insya Allah kesehatan. Yang penting apapun koordinasi dan juga komunikasi dengan tim kita yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka lah perwakilan kita yang bisa melihat keadaan semua jemaah yang ada di Bandar Lampung, terutama khususnya yang Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tingginya harga sewa ruko yang ditetapkan pemerintah membuat para pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya mengeluh. Menanggapi keluhan tersebut, Komisi 2 DPRD Lampung Tengah akan memanggil dinas terkait untuk mencari solusi dalam menetapkan harga sewa ruko terhadap pedagang. Menanggapi adanya keluhan pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya terkait tingginya harga sewa ruko yang ditetapkan pemerintah, Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan segera memanggil dinas terkait untuk mencari solusi dalam menetapkan harga sewa ruko terhadap pedagang. Pihak Komisi 2 DPRD akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat sehingga dapat menemukan solusi. Diketahui sebelumnya pedagang di Pasar Plaza Bandar Jaya mengeluhkan harga sewa ruko naik hingga mencapai 65 juta per tahun. Kenaikan tersebut sangat drastis jika dibandingkan dengan harga sewa sebelumnya yang hanya 15 juta per tahunnya. Denny Satria, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini belum menerima tembusan atas rencana kenaikan harga sewa ruko di Plaza Pasar Bandar Jaya.
Denny menambahkan ke depan Komisi 2 akan memanggil dinas terkait untuk mengklarifikasi kebenaran tentang hal tersebut dan dapat menentukan harga sewa ruko yang pantas. Kita belum terima tembusan hal tersebut. Ya, mungkin ke depan nanti akan kita konfirmasi dengan pihak terkait. Dan kalaupun benar apa adanya, ya mungkin nanti akan kita tinjau kembali dulu kalau benar-benar itu memberatkan para pedagang. Jadi, ya mungkin nanti akan kita panggil dulu dinas terkait itu. Ya kan, kita panggil, kita hearing, duduk bareng, apa pemecahannya. Gitu. Ya kan, kalau mau bisa diturunkan, kita turunkan, ya kan, sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan para pedagang. Seperti itu. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Pringsewu tega setubuhi anak kandungnya sendiri hingga hamil. Perbuatan asusila tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 kali sejak bulan Oktober 2022. Seorang ayah di Pringsewu, Lampung, tega menggauli anak kandungnya hingga hamil. Perbuatan bejat itu terbongkar setelah kerabat korban curiga melihat perubahan fisik korban. Kabar hubungan terlarang tersebut akhirnya dengan cepat menyebar. Warga yang geram dengan tindakan pelaku ini kemudian beramai-ramai mendatangi rumah dan nyaris menghakimi pelaku. Beruntung aparat keamanan segera datang dan mengamankan pelaku ke Mapolres Pringsewu. Kasat Reskrim Ibtu Feabo Adigo Mayora Pranata menjelaskan, pelaku berinisial KM, 46 tahun, warga Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, telah diamankan polisi sejak Selasa 23 Mei 2023 malam yang lalu. Pelaku yang berprofesi buruh tani dan penjaga makam tersebut diduga telah melakukan asusila terhadap anak kandungnya berinisial KJ, 21 tahun, hingga hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Perbuatan asusila itu dilakukan sebanyak 4 kali sejak Oktober 2022 yang lalu dan berlangsung di lantai ruang tengah rumah pelaku. Mirisnya lagi, pelaku melakukan perbuatan tersebut di samping istrinya yang sedang tidur. Berdasarkan keterangan korban, dirinya sempat menolak ketika akan menggaulinya. Di bawah ancaman pelaku hingga akhirnya korban tidak berani melawan. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pringsewu masih memeriksakan secara intensif terhadap pelaku dan motif pelaku sampai nekat melakukan asusila kepada anaknya masih terus didalami. Kejadian untuk kasus incest ini di tanggal 23 Mei 2023 di pukul 23.30. Sebelum itu kami mendapatkan informasi ada kejadian pengamanan oleh anggota Sukoharjo terhadap pelaku incest inisial KM yang dimana saat itu hampir diamuk massa di daerah Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Saat itu mau diamuk massa oleh warga, si KM ini sebelum itu sudah diamankan oleh anggota Polsek Sukoharjo dan dibawa untuk kita periksa lebih lanjut di Polres di unit PPA. Berdasarkan yang sudah diamankan, kami lakukan pemeriksaan kepada inisial KM dan didapat dari hasil keterangan bahwa KM ini mempunyai anak kandung inisial HJ yang dimana berdasarkan pengakuan KM sudah 4 kali dilakukan persetubuhan yang dilakukan di ruang tengah di depan TV yang dimana saat melakukan KM ini tidur bersama-sama dengan anak dan istrinya dari bulan Oktober hingga bulan Februari dan saat ini untuk korban HJ sudah mengandung di usia 8 bulan. Apakah dalam melakukan perbuatan itu pelaku sempat melakukan ancaman terhadap korban ini, Pak? Baik, dari pengakuan dan pemeriksaan lanjutan kepada si korban, kami mendapat keterangan bahwa korban pertama kali mendapatkan kekerasan yang dimana dilakukan pengancaman oleh inisial KM, ayahnya sendiri. Pelaku beserta barang bukti sudah diamankan. Kemudian pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman pidana hingga
12 tahun. Dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, David Segara dan Sali, LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, ribuan masyarakat yang berada di 4 pekon di Kabupaten Pesisir Barat terisolir dari pelayanan kesehatan yang layak. Jauhnya akses jalan menjadi penyebab terisolirnya daerah tersebut. Ribuan masyarakat yang berada di 4 pekon terisolir Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat merasakan pelayanan dan juga fasilitas kesehatan yang maksimal. Minimnya fasilitas kesehatan dan jauhnya akses jalan menuju pusat kesehatan masyarakat butuh perhatian khusus dari instansi terkait. Seperti fasilitas kesehatan yang berada di Pekon Waitias, Kecamatan Bangkunat. Di sini hanyalah ada puskesmas pembantu. Pustu yang berada di daerah terisolir ini masih minim fasilitas kesehatan. Meski dengan obat dan peralatan seadanya, di pustu yang diisi bidan desa inilah tempat masyarakat setempat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Jika ada warga dengan diagnosa penyakit berat karena keterbatasan peralatan kesehatan, maka warga tersebut akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang jarak tempuhnya jauh. Dan mahalnya ongkos ojek tentunya butuh biaya yang besar. Seperti yang dialami oleh Ibu Suhaina, warga Pekon Waitias, dirinya hanya bisa kontrol kehamilan di bidan desa setempat. Meski bidan desa menganjurkannya untuk melakukan USG minimal 2 kali selama kehamilannya. Namun akibat akses jalan menuju pelayanan kesehatan yang jauh dan melewati jalan rusak berat, membuat dirinya enggan untuk melakukan kontrol kehamilan ke pelayanan kesehatan yang memadai. Meski memiliki PBI, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, biaya berobat gratis, Suhaina memilih enggan berobat karena ia menganggap akses jalan rusak dengan mengendarai motor justru membahayakan kondisi kandungannya. Periksa Periksa apa, Bu? kesehatan, Kesehatan apa? kesehatan badan, Kandungan ya? kandungan. Kandungan. Udah berapa bulan kandungan? Udah 9 bulan. Kondisi bayinya gimana? Sehat. Udah 9 bulan ini udah berapa kali jadi periksa ke sini? Udah 3 kali. Di lain pihak, Reni Fudiawati, bidan desa di Pekon Waitias, mengatakan dirinya sudah 8 tahun mengabdi sebagai tenaga kesehatan bidan desa Waitias. Reni mengatakan akses jalan rusak, tidak adanya listrik, susahnya sinyal telekomunikasi, serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadi kendala utama dirinya bertugas di daerah terisolir. Pernah. Apa, Bu? Ya, kita merujuk pasien, baru sampai tengah jalan, meninggal ada. Sudah sering, Bu? Udah berapa kali? Kira-kira? Kalau yang kejadian seperti itu 2 kali. Ya. Yang punya penyakit apa aja itu, Bu? Biasanya penyakit jantung. Sama? Oh, jantung sama kebanyakan di sini beri-beri itu apa? Yang bengkak, yang kuning badannya. Tuh. Untuk ibu hamil bisa bersalin di sini, Bu? Bisa bersalin di sini, di puskesmas bisa. Biasanya kan ada resiko-resiko dalam melahirkan itu, Bu ya. Ada nggak yang harus waktu mau melahirkan yang harus dirujuk keluar gitu? Ada karena resiko biasanya tensinya tinggi, hipertensi itu kita harus rujuk keluar, atau bayi besar kita harus rujuk keluar, sungsang juga harus rujuk keluar kalau nggak bisa. Nah, terus waktu merujuk itu gimana, Bu? Kan posisi hamil ya? Itu tadi pakai tandu, Pak. Kita harus ditandu, ngumpulin orang ramai, kita tandu, angkat. Pernah ada kejadian, Bu, yang hamil mungkin terus bayinya atau nggak selamat atau gimana? Ya pernah, cuma itu udah nyampe rumah sakit biasanya. Rumah sakit. Tapi penyebabnya bisa aja karena jalan, Bu ya. Perjalanan yang lama mungkin. Perjalanan yang lama karena
perjalanan keluar itu kalau kita pakai tandu, kalau jalan susah itu minimal dia 1 hari itu penuh. Kalau kita bayangin kalau kita harus keluar malam, ya positif kan, itu kan kita berangkat dari sini malam jam 9 sampai ini positif pagi dong, pagi. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV Agus Sanjaya mengabarkan. Pemirsa, Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara mengecek langsung adanya indikasi pungli salar di Pasar Pagi Kota Bumi. Hasilnya terdapat beberapa pedagang yang mengakui adanya pungutan biaya retribusi tanpa disertai karcis. Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara mengecek langsung adanya indikasi pungutan liar di Pasar Pagi Kota Bumi. Hasilnya terdapat pengakuan sejumlah pedagang jika mereka dipungut retribusi tanpa disertai karcis dan besaran retribusi sebesar 7 hingga 8.000 per hari. Sementara dalam Perda tentang retribusi pasar, jika uang salar yang harus dikeluarkan pedagang hanya sebesar Rp2.000 dan uang keamanan sebesar Rp1.500. Dinas Perdagangan mensinyalir jika kelebihan pembayaran retribusi tersebut karena adanya penarikan retribusi lain, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Karena itu dalam waktu dekat Dinas Perdagangan akan berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait. Karena itu dalam waktu dekat Dinas Perdagangan akan berkoordinasi dengan sejumlah dinas lainnya terkait pemungutan retribusi di Pasar Pagi Kota Bumi. Selain itu, para pedagang juga diminta untuk tidak membayar retribusi tersebut jika petugas tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti. Pedagang juga diminta untuk melaporkan jika ada intervensi atau tekanan dari pihak lain atau preman yang meminta uang mengatasnamakan retribusi pasar atau salar. Kalau misalnya di Dinas Perdagangan itu kan ada artinya salar yang harian ya, salar dan keamanan. Salar Rp2.000, keamanan Rp1.500. Namun ada juga yang sewanya, sewa toko per tahun itu beda lagi gitu. Ada ketentuannya sendiri. Berarti kalau di luar itu ada indikasi pungli ya, Pak? Ya, kalau di luar itu ada indikasi pungli. Dan juga mungkin di sini saya tambahkan, artikel dalam Perda itu tuh yang berhak untuk melakukan pemungutan di sini adalah Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Perhubungan Parkir dan Dinas Lingkungan Hidup untuk sampah atau kebersihannya. Indikasi pungli di Pasar Pagi Kota Bumi ini ditemukan sejak beberapa hari terakhir. Pedagang merasa keberatan dengan besaran salar yang mereka berikan setiap harinya. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan menghadiri acara Gerakan Masyarakat atau Germas Hidup Sehat di Desa Sidoasi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Ketapang, seluruh kepala desa, UPT Kesehatan, serta masyarakat setempat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto, menghadiri senam bersama dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Acara tersebut berlangsung di lapangan bola Desa Sidoasi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dalam giat Germas tersebut dihadiri Camat Ketapang dan seluruh kepala desa, UPT Kesehatan, serta masyarakat. Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK dan sekaligus Duta Sembada Gizi, Winarni Nanang Ermanto, mengajak masyarakat sadar akan pola hidup sehat. Menurutnya, mensosialisasikan hidup sehat kepada masyarakat harus diawali dengan memberikan contoh. Salah satunya yakni dengan berolahraga, juga dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Winarni juga melakukan peresmian dengan menandatangani prasasti Rumah Bibit Desa Sidoasi. Diharapkan rumah bibit dapat berdampak positif dan meningkatkan pangan, serta gizi masyarakat, juga peningkatan ekonomi desa. Ketua TP PKK Lampung Selatan juga meninjau pelayanan kesehatan gratis dan dilanjutkan memanen ikan nila nirwana F1 di kolam budidaya. 2 bulan. Adakan kegiatan Germas. Kegiatannya banyak sekali, tadi diawali dengan senam bersama ya untuk bagaimana mensosialisasikan gerakan masyarakat sehat ya, masyarakat diajak sehat, juga masyarakat diberikan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan, juga tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit tidak menular. Nah, sehingga
kan biasanya untuk lansia itu banyak kaitannya dengan penyakit degeneratif seperti jantung, penyakit gula, atau dalam ini diabetes, hipertensi, asam urat. Nah inilah fungsinya, mereka memang harus kontrol 3 bulan sekali sehingga akan tahu sebenarnya lansia ini punya penyakit degeneratif atau tidak. Nah inilah fungsinya dengan adanya Posbindu, pos layanan terpadu yang ini memang dikhususkan untuk lansia. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, hari bahagia menyelimuti masyarakat di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis 25 Mei 2023. Hal tersebut dikarenakan hari ulang tahun Desa Sriminosari yang jatuh pada hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal sayap Pawai Karnaval Keliling Desa ramaikan hari ulang tahun Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Hari ulang tahun yang ke-69 tahun. Pawai keliling tersebut dimulai dari Balai Desa setempat pada Kamis 25 Mei 2023. Kepala Desa Sriminosari, Siswanto, didampingi tim penggerak PKK Desa Sriminosari, Musringah, secara langsung membuka acara pawai keliling desa yang diikuti peserta pawai dari aparatur desa, lembaga desa, masyarakat Desa Sriminosari, dan dari kalangan anak-anak pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP sederajat. Kepala Desa Sriminosari, Siswanto, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kalangan masyarakat dan juga pihak lainnya yang telah membantu mensukseskan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Desa Sriminosari yang ke-69 tahun. Dijelasin rangkaian ini dalam rangka apa ini, Pak? Untuk kegiatan apa aja nih, Pak? Dari TK Untuk rangkaian yang lain kayak olahraga? Olahraga yang lainnya sepak bola, bola voli, yang bulu tangkis dan juga ada tali kuda. Untuk wayang kulit sendiri nih, Pak? Wayang kulit malam kita wayang kulit. Terus kalau di kesempatan yang sama turut hadir Kade Rini, istri anggota DPRD Lampung Timur, Gede Suwartayasa, dari fraksi PDI Perjuangan, sekaligus ketua tim senam Sri Kandi Desa Karanganyar. Kade mengatakan harapannya semoga dengan peringatan hari ulang tahun desa yang ke-69 ini, mudah-mudahan Desa Sriminosari dapat lebih sukses ke depannya. Dari Lampung Timur, Slamet Riyadi, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Perguruan Silat Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung mengadakan uji coba kenaikan tingkat bagi para anggotanya di lapangan olahraga SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Dalam acara uji coba tersebut ditampilkan pula atraksi memecahkan batu dengan lengan serta menebak warna dengan mata tertutup. Silat merupakan sebuah seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Beberapa perguruan silat telah berdiri di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Salah satunya ialah Merpati Putih. Perkembangan perguruan Merpati Putih di Kota Bandar Lampung telah menyebar dengan luas hingga ke kalangan pelajar. Perguruan Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung mengadakan uji kenaikan tingkat pada Minggu 21 Mei 2023. Dalam uji kenaikan tingkat tersebut, peserta yang mengikuti tes mencapai 79 peserta dari berbagai perguruan Merpati Putih yang tersebar di sekolah-sekolah SMA dan SMP sekota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut berlokasi di SMA Negeri 3 Bandar Lampung
yang beralamat di Jalan Khairil Anwar, nomor 30, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pada kegiatan uji tersebut, dilakukan tes stamina dan tes gerakan dasar. Di akhir acara, anggota Perguruan Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung melakukan atraksi memecahkan batu beton menggunakan lengan dan atraksi menebak warna dan kata dengan mata tertutup. Dalam wawancaranya, Ketua Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung, Fikri, berharap uji coba kenaikan tingkat ini dapat membuat para peserta berbenah diri untuk lebih semangat agar dapat meraih prestasi yang lebih tinggi. Apakah batas? Inilah saudara sakit, kata. Satu lagi. Teknik selanjutnya yaitu sodokan datar yang akan dilakukan dengan menggunakan tangan kiri. Apa? Sekiranya Warna kuning. Iya. Kuning lagi. Iya, benar. Warna oranye. Iya. Warna hitam. Yang gede. Pak Elvis nggak kenal dengan TV. dengan adiknya di sana. Pakai lampu nggak? Bagi Gini aja. itu tidak kenal dengan yang tertulis ini. Apa yang tulis? Kak, boleh lihatin? Iya. Iya. Oke. Ya, silakan baca cepat. TV. Ya Mas, boleh dijelasin Mas, hari ini ada kegiatan apa dari keluarga besar PPS Petako Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung? Oke, jadi hari ini kita berkegiatan uji coba kenaikan tingkat dari PPS Petako Merpati Putih Cabang Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan uji coba kenaikan tingkat, yakni kenaikan sabuk dari masing-masing teman-teman di kelompok latihan di sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi uji coba ini adalah sebagai satu tahapan awal dan syarat untuk adik-adik teman-teman kita ikut ujian kenaikan tingkat dan naik ke tahapan sabuk yang selanjutnya. Seperti itu. Boleh kasih tahu ke kita Mas, apa aja sih yang diujikan di sini Mas? Yang kita ujikan pada hari ini adalah mulai dari stamina dan tenaga, kemudian ada juga teknik dasar dari masing-masing tingkatan. Ya baik, kemudian tadi kita lihat ada atraksi nih Mas. Nah, boleh jelasin nggak atraksi itu apa dan maknanya mungkin? Oke, tadi ada atraksi power atau pematahan dan getaran. Power merupakan hasil latihan dari olah nafas dan teknik pematahan. Jadi bentuk aplikasi dari olah nafas diaplikasikan ke power ke pematahan benda-benda keras. Tadi kita lihat ada beton, namun selain itu biasanya ada juga hebel, kemudian besi dragon dan besi rel. Kemudian untuk getaran sama juga merupakan hasil dari latihan olah nafas dan fokusnya berbeda, yakni merasakan energi. Jadi tetap melihat walaupun dengan mata tertutup. Seperti
seperti itu. Gitu. Mas, kalau boleh tahu, ada berapa jumlah peserta yang hari ini ikut dalam tes? Untuk jumlah peserta secara total hari ini ada 79 orang dari berbagai macam kelompok latihan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. Baik. Terakhir Mas, harapannya untuk buat teman-teman yang lagi uji tes hari ini? Harapannya ini jadi motivasi buat mereka supaya terus mengejar tingkatan, terus berbenah diri, mengembangkan diri, dan mencari prestasi dan pembentukan baja, pembentukan mental supaya mereka jadi pribadi yang lebih tangguh, berprestasi, dan kembali ke masyarakat sebagai insan yang punya kelebihan dibanding teman-teman yang ada di sekolahnya melalui bela diri dan prestasi. Baik, salah satu mbaknya boleh mau nanya kita mbak, udah berapa lama sih ikut latihan di Merpati Putih ini? SD sih, ya sebelum masuk SD udah latihan ikut ayah latihan sampai sekarang. Udah lama ya, udah 10 tahunan kurang lebih ya. Gimana perasaannya selama ini udah ikut di Merpati Putih? Seneng ya? Iya, seneng. Kedepannya gimana, mau ada targetnya? Ada, biar tahun depan targetin biar bisa ikut U2SM, terus nambah prestasi lagi. Siap, makasih. Merpati Putih cabang Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV, Rahmat dan Rizal mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.